Selamat datang di Praktikum Pemupukan dan Kesuburan Perairan 2022. Kami dari kelompok 4 kelas M02. Praktikum ini dilaksanakan di Laboratorium Budidaya Ikan Air Tawar Sumber Pasir. Anggota kelompok 4 ini terdiri dari Tasya Salsabila Skia, Raffi Baswara, Dwiki Jatmikpo, Dewa Ayu, Ivan Ferbio, Nanda Rofi, Tabita Eka Wulan, Aura Isma, Nika Dek, Rahmi Mutiara, dan Eleonora Febrista. Pada praktikum pemupukan ini dilakukan 3 rangkaian, yaitu praktikum pertama dilakukan penebaran pupuk di kolam tanah, pada praktikum kedua yaitu dilakukan penebaran pupuk di kolam beton, dan praktikum ketiga yaitu dilakukan pengukuran kualitas air berupa suhu, DO, pH, nitrat, dan fosfat. Praktikum 1 yaitu pemupukan kolam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan pemupukan dan kesuburan perairan dari kelompok 4 kelas M02. Pada kesempatan kali ini akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana proses persiapan dan aplikasi pemupukan pada kolam alami atau tradisional. Pemupukan adalah material yang ditambahkan untuk mengganti kehilangan unsur hara pada media atau tanah dan merupakan salah satu usaha yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi ikan. Sebelum melakukan pemupukan, perlu dilakukan beberapa persiapan sehingga hasil yang didapatkan juga maksimal. Yang pertama yaitu memastikan tanah sudah kering. Pengeringan bertujuan untuk mengoksidasi bahan organik yang terkandung di dalam tanah menjadi mineral atau hara. Kemudian dilakukan pembalikan tanah setelah tanah dasar kolam sudah kering. Pembalikan tanah berfungsi untuk mengurangi kandungan bahan organik di dasar kolam serta dapat meninggikan pematang dan menutup kebocoran dari pematang. Kegiatan selanjutnya adalah pengapuran. Pengapuran tanah dilakukan setelah tanah dasar mengering dan dibalik. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur dolomit. Pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pH serta membunuh patogen dan hama yang ada di tanah. Setelah melakukan pengapuran, kita dapat melakukan pemupukan. Pada kolam tambak tradisional digunakan 2 macam pupuk, yaitu pupuk kandang dan pupuk NPK. Teknik yang digunakan ialah pemupukan dengan diaduk di dasar kolam, di mana pupuk kandang ditebar lalu diinjak-injak hingga merata. Kemudian tebarkan kembali pupuk NPK lalu kembali diinjak-injak sehingga pupuk dapat tersebar merata. Setelah melakukan seluruh kegiatan, proses pemupukan pun selesai dan kita dapat menunggu beberapa hari, lalu air dapat dialirkan ke dalam kolam. Namun, sebelum mengalirkan air, kita dapat membuat aliran air atau kamalir yang nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan pemanenan ikan. Sekian proses persiapan dan aplikasi pemupukan pada kolam alami atau tradisional. Selanjutnya praktikum kedua dilakukan pemupukan pada kolam beton. Alat yang digunakan yaitu sikat dan bahan yang digunakan yaitu pupuk NASA. Pada praktikum kedua ini tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum pertama. Diawali dengan membersihkan dinding dan dasar kolam dengan cara disikat. Kemudian dibilas dengan air hingga bersih dan tutup lubang pembuangan kolam. Selanjutnya yaitu menebar pupuk yang digunakan pada praktikum kali ini. Ditebar di pinggir maupun sudut-sudut kolam. Maka setelah itu kolam dapat diisi dengan air dan didiamkan beberapa hari hingga pakan alami mulai tumbuh. Pada praktikum ketiga yaitu pengukuran kualitas air. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama termometer, kedua diometer, ketiga pH paper. Pada pengukuran pertama yaitu suhu, siapkan alat berupa termometer, kemudian masukkan ke dalam perairan dengan membelakangi sinar matahari. Setelah itu, tunggu 2-5 menit sampai didapatkan hasil yang stabil. Kemudian dibaca hasil dari pengukuran dan catat hasilnya. Maka nilai suhu pada akhir praktikum yaitu kolam tanah senilai 19 derajat Celcius, sedangkan kolam beton senilai 22 derajat Celcius. Pada pengukuran kedua yaitu DO atau oksigen terlarut menggunakan alat berupa deometer. Dengan mengklik atau menekan deometer menjadi on dan tunggu hingga angkanya stabil. Kemudian celupkan pen deometer ke dalam perairan dan tunggu hingga angkanya stabil.
Maka nilai DO pada praktikum ketiga pada kolam tanah maupun kolam beton senilai 8,4 ppm. Pada pengukuran ketiga yaitu pH menggunakan alat berupa pH paper. Langkah pertama yaitu dengan memasukkan pH paper ke dalam perairan dan tunggu hingga 1 menit. Kemudian kibas-kibaskan pH paper hingga setengah kering dan cocokkan perubahan warna pH paper dengan kotak standar pH. Maka didapatkan pH pada praktikum 3 pada kolam tanah serta pada kolam beton yaitu bernilai 7. Pengukuran keempat yaitu nitrat. Langkah pertama dengan menyaring sampel kolam tradisional maupun beton sebanyak 12,5 ml pada kertas saring, kemudian tuangkan air yang telah disaring ke cawan porselen. Kemudian uapkan air sampel di atas hot plate hingga kering dan dinginkan. Kemudian tambahkan 0,25 ml atau 7 tetes asam fenol disulfonik ke dalam air sampel kolam tradisional maupun air sampel kolam beton yang telah diuapkan dan didinginkan. Kemudian aduk dengan spatula kedua larutan air sampel kolam tradisional maupun beton. Kemudian masukkan larutan NH4OH ke dalam larutan air sampel sampai terbentuk menyerupai warna bening dengan mengaduk perlahan-lahan menggunakan spatula. Maksimal larutan yang dimasukkan yaitu 5 ml. Lalu pindahkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur untuk diencerkan menggunakan Aquades. Kemudian dalam pengenceran ini masukkan Aquades sebanyak 12,5 ml. Setelah larutan diencerkan dengan Aquades, masukkan larutan ke dalam cuvet dan hitung kadar nitrat pada larutan kolam tradisional maupun beton dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nanometer. Maka nilai nitrat yang didapatkan pada praktikum 3 yaitu pada kolam tanah senilai 0,057 ppm, sedangkan pada kolam beton senilai 0,055 ppm. Pengukuran selanjutnya yaitu ortofosfat. Langkah pertama yaitu mengambil 12,5 ml air sampel kolam tradisional maupun beton, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 50 ml dengan melihat meniskus bawah pada Erlenmeyer. Kemudian masukkan larutan amonium molibdat sebanyak 0,5 ml ke dalam larutan air sampel dan homogenkan larutan tersebut. Lalu masukkan larutan SnCl2 sebanyak 3 tetes ke dalam air sampel kolam tradisional maupun beton dan homogenkan. Maka kita dapat melakukan perhitungan kadar ortofosfat pada larutan tersebut dengan memasukkan larutan ke dalam cuvet dan menghitung dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang sebesar 690 nanometer. Lalu kita dapatkan nilai ortofosfat pada akhir praktikum yaitu pada kolam tanah senilai 0,134 ppm sedangkan kolam beton 0,042 ppm. Selanjutnya yaitu perhitungan kelimpahan plankton. Dalam mengambil sampel plankton, maka siapkan ember 5 liter, kemudian plankton net atau jarum plankton, ketiga yaitu botol film, dan terakhir yaitu lugol sebagai pengawet. Langkah pertama yaitu menyaring air kolam menggunakan plankton net dan diayak hingga 5 kali dengan ember 5 liter. Selanjutnya wadah pada bagian bawah plankton net diambil serta dipindahkan ke wadah kecil dan ditambahkan lugol. Dalam mengidentifikasi plankton di laboratorium, kita membutuhkan alat yaitu object glass, cover glass, pipet tetes, botol semprot, dan mikroskop. Sedangkan bahannya yaitu sampel plankton, tisu, dan Aquades. Pertama-tama yaitu object glass dan cover glass dikalibrasi menggunakan Aquades, kemudian dilap secara searah menggunakan tisu. Lalu sampel plankton dikocok secara perlahan, kemudian diambil menggunakan pipet tetes, lalu teteskan ke permukaan objek glass sebanyak 1 tetes. Setelah itu, tutup objek glass dengan cover glass dengan sudut kemiringan 45 derajat. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya gelembung ya. Namun, apabila tetap terjadi gelembung dalam pembuatan preparat, sebaiknya diulangi ya, agar pengamatan di bawah mikroskop menjadi lebih mudah. Maka kita dapat mengidentifikasi serta menghitung kelimpahan plankton di dalam mikroskop. Dalam mengidentifikasi plankton, kita dapat menggunakan buku Prescott sebagai buku pedoman. Maka kita dapatkan hasil kelimpahan plankton menggunakan persamaan berikut. Pada kolam tanah yaitu didapatkan 0,08 individu per liter, sedangkan pada kolam beton yaitu 0,11 individu per liter.
Semoga video ini dapat menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.